Apa yang kita kerjakan semua ini di sini misalnya, kita udah kerja sepenuh hati, kerja bener-bener, tapi digaji cuman kurang, jujur. Jujur and Bang, kata dia kan, Bang, akhirnya saya niru abang untuk speak up di kantor, dan akhirnya sekarang saya di rumah gitu. Itu dipecat bro. Dia diminta, Bang ikutan dong kerja sama abang. Aduh. Maaf, saya juga dipecat nih. Bang, tau nggak kalau sekarang ya di internet tuh banyak banget video-video random yang lucu banget, yang mudah banget bikin kita ketawa. Cuman ya, sampainya kita tuh nggak sadar bahwa hal-hal itu relate sama kita. Oh, aku nggak tahu. Kenapa? Mohon maaf. Kami umur 30 tidak mengenal sosmed. Kenapa? Karena kami tidak geng-geng alay. Oke. Tapi kali ini ya kita pas banget ngundang Bang Ami nih. Oh, ini? Iya. Ini kan kenal. Ini teman aku yang stres di Jakarta loh. Stres karena kerjaan ya? Enggak. Terus? Woi, bukan pinjol. Apa? Penjernak puma. Penjinak puma. Aduh. Oke. Ya. So, ini Bang Ami ya. Kenapa kita undang nih? Karena beliau itu adalah content creator yang juga kontennya tuh pas banget sama hal-hal yang relate gitu sama netizen. Betul sekali. Benar apa betul, Bang? Betul. Okay. Betul sekali. Serius. Iya. Aneh berarti. Nggak terlalu aneh juga, cuman kemungkinan banyak dialami sama banyak orang. Oh, relate. Terutama perantau. Oke. Ya. But sebelum kita mulai ke situ ya, kita mau reaction 3 video random. Boleh. Karena kita harus memberikan asupan kepada netizen. Oke. Dan juga kita juga harus lihat nih apa aja sih perkembangan kerandoman di Indonesia tuh. Boleh. Pasti banyak orang yang aneh-aneh di Indonesia. Pasti sekali. Termasuk saya. Oke, mengklaim. Coba deh aku kirim ya di grup. Kita by the way udah bikin grup tiba-tiba. Iya, udah akrab. Langsung akrab. Oke, silakan dibuka abang-abang. Kalau kamu ngikuti dia, kamu reserse muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas reserse muda seperti ini, tidak sopan. PTDH kamu ya, pecat tidak dengan hormat kode etik. Kok rekam omongan saya? Penampilan kayak gini, buat apa ngeliatin barang saya? Matamu mata maling, tau nggak? Itu mata reserse, mata maling. Melihati barang, kalau perlu memegangi. Melakukan busuk begitu tuh. Saya bukan kriminal, paham? Saya bukan paham. Saya bukan kriminal gitu. Memang dia bukan kriminal, tapi tapi kalau menurut aku, kalau misalnya ini terjadi di Padang, nggak akan kayak gitu. Iya. Oke. Nggak akan kayak gitu kejadiannya. Gimana kejadiannya tuh? Misal, ibu nih naik di Ramayana nih, terus dia naik. Itu kan sopan ya, itu sopan banget. Sopan banget untuk orang-orang ibu-ibu di Jakarta kayak, hey, kamu ada apa? Seperti telenovela. Kita bayangkan kalau di Padang nih, Woi, mau bisa lihat itu, semina lendang tuh. Sipang belakang tuh leh. Kayak gitu, nggak akan terjadi yang di Padang kalau kayak gitu. Tapi beda cerita. Kalau saya yang Pak Ibu coba copet ya. Oh, abang pernah gitu? Tapi pernah, benar. Ya pernah nyopet. Tapi dibalikin lagi, prank gitu. Jadi menurut Bang Ami ini masih sopan ya? Sopan banget. Walaupun tidak fantas gitu. Tidak pantas. Tidak pantas, benar, tidak pantas. Tapi masih sopan. Sopan banget. Itu sopan banget. Karena terbiasa di Padang lebih ya. Aduh, kalau di Padang kan cuaca panas, ibu-ibu makan mulu gitu kan. Jadi sangat respect juga lah buat ibu itu, walaupun dia kayak nuduh orang sembarangan gitu. Ya semoga ibunya sehat selalu. Amin. So mungkin kita lanjut ke video kedua kali ya. Ini kayaknya lebih aneh nih. Lebih harusnya. Iya. Oke, silahkan dibuka abang-abang. Iya. Boleh. Oh ini gua. Tolong kaki saya sakit. Kau diam. Kau berikan uang sidang. Bang, senyum aja, nggak usah ditahan-tahan. Tahu boleh, urusan uang. Iya. Mau uang. Yo, tengok dah. Enggak, ini.
Bilang pidato. Ini Iki Pemuda kan? Ini orang Padang kan ya? Benar. Soalnya kan saya di Jakarta kan. Maksudnya itu sering lewat. Dan dia pernah juga ikutan tinju. Bener-bener kan? Jadi kalau dia ada yang kayak gini, itu tuh kayaknya sebuah sebuah improve juga dari sebuah badan hukum gitu loh. Nggak harus dengan kekerasan kayak gitu. Orang-orang yang narkoba, bikin kriminal. Kalau dinasehatin sama Iki, ya jadinya ketawa kan. Mungkin kelihatannya Iki itu menasehati secara baik. Padahal dia itu nanya, udah makan apa belum gitu. Jadi salah paham ya. Tapi kita juga harus apresiasi dari pihak badan yang berwajib kayak gitu. Orang yang Down syndrome kayak gitu aja, mohon maaf orang yang Down syndrome kayak gitu aja, dia sadar kriminal itu nggak baik. Iya gitu benar. Karena yang Down syndrome aja sebaik itu gitu, bisa ngingetin. Bener. Dan bisa juga dia undang organ dia kan, karaoke. Benar. Ita. Tapi penjahatnya jerah nggak kira-kira tuh? Kalau menjadi penjahatnya, saya jerah sih. Bener, saya jerah. Kalau ada teman saya yang datang itu, ayo. Saya akan menasehati dengan cara yang begitu. Biar bahagia teman saya gitu loh. Bukan masalah ikinya, tapi saya kayak, Hey! Kalau Natasha sih mau banget nih dimarahin sama Iki. Alasannya? Gemoy. Tapi memang lucu banget sih. Lucu. Sebuah beyond sekali ya. Kayak orang-orang yang kayak gitu dikasih panggung untuk yang berbuat kebaikan itu fair. Itu fair banget. Dan itu caranya beda, bro. Karena kan biasanya diintegrasi sama polisi, sama Iki. Betul. Secara kita tahu kalau polisi mungkin ya kekerasan, mungkin ada oknum-oknum yang kayak gitu. Tapi kan secara kayak gini kan kita lebih lebih bahagia. Jadi nggak takut masuk penjara. Kenapa jadi gitu? Boleh. Kita lanjut aja ya. Niki. Oke, Bang Ami. Silakan, ini video terakhir kita. Silakan di reaction. Ini salah satu bentuk stres di kerjaan yang nyata. Kenapa sih Bang Ami bisa bikin konten yang itu relate banget mungkin ya? Oke. Oke, kita baca dulu tadi apa captionnya. POV aku ketika gaji yang diterima tidak sesuai dengan yang dikerjakan. Itu bagaimana ini? Banyak banget nih. Banyak atas ini ya? Iya. Bro tersindir. Iya, dikit. Kakak. Aduh, dikit juga. Yang semua di sini ada berapa orang nih? 1.000 orang. Iya. Tersindir semua. Iya. Ini pengalaman apa gimana? Iya, betul sekali. Pengalaman pribadi memang. Kebetulan saya kan kerja di Jakarta di startup company kan. Kan di startup company itu kan kayak apa nama perusahaannya? Enggak usah disebut. Klasi FM enggak. Jadi kan saya kerja di startup company. Mungkin teman-teman ngerasa startup company itu kayak seru, menyenangkan, terus dengan benefit yang enak kayak gitu, jam kerja fleksibel, terus mesin kopi di kantor, atau mungkin kayak teman-teman yang easy going. Itu tuh kayak black campaign, bro. Kita kadang-kadang juga disuruh untuk mengerjakan job desk yang di luar nalar gitu loh. Contohnya menyelamatkan kapal Hormuz di Selat Indonesia kayak gitu. Kerja di Jakarta itu memang butuh hiburan gitu. Jadi menurut saya awal bikin kayak gini tuh awalnya karena saya ngelihat kan orang-orang bikin konten impersonate kayak gini, lip sync kayak gini. Tapi dengan caption yang benar-benar sesuai dengan lagunya. Lagu Minang itu kan kebanyakan tentang orang yang rantau ninggalin ceweknya di Padang atau LDR kayak gitu. Nah, beberapa bait yang itu atau beberapa liriknya itu saya mikir juga relate dengan orang-orang yang kerja di kantoran, kerja di rantau kayak gitu. Kan sepanjang hari makan hati. Nah, apa yang kita kerjakan semua ini di sini misalnya, kita udah kerja sepenuh hati, kerja bener-bener, tapi digaji cuman kurang, jujur.
Dan ini gimana kalau nampak oleh bos Bang Ami ini? Dia juga merasakan yang sama. Udah pasti manajer juga mendukung saya kayaknya. Oke, kambing hitam. Betul. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting viral. Viral, masih aman ya posisinya. Nggak takutnya. Oke. Dia datang ke Jakarta lagi, koper udah di luar. Surat resign udah. Ya. Siapa ya gitu kan? Betul. Tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya kita kan sebagai karyawan juga punya hak yang sama kan. Ya, benar. Tapi kan nggak secara langsung, bisa jadi dengan konten-konten yang kayak gini. Toh kita nggak langsung secara spesifik bilang perusahaan kita. Teman-teman bisa ditiru ya kerjaan saya. Apa nama perusahaannya? Jangan dong. dan bikin konten kayak gitu kan memang harus dasarnya itu pengen dari kita ya, karena saya dulu kayaknya ngerasa kenapa saya bikin lip sync dan impersonate kayak gitu ya karena dari diri saya aja suka kayak gitu loh. Pasti teman-teman juga pernah yang kayak bawa motor terus tadi nyanyi sendiri kayak gitu. Berjalanlah, pasti ada kan, atau jadi imam kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya benar. Ya kayak gitu, dan saya juga suka yang lincah. Memang lincah banget kamu. Ya, apalagi lagu India, calte. Itu lagu aku tuh. Oh iya. Gitu, itu aja sih dasarnya gitu. Tapi nggak apa Bang, nggak malu. Ya apa yang saya malukan? Semua orang mendukung saya. Yo. Bener 1000 loh. Jadi support lah berarti ya di kantor pun. Support gitu. Bang, kata dia kan, Bang, akhirnya saya niru Abang untuk speak up di kantor dan akhirnya sekarang saya di rumah gitu. Itu dipecat, Bro. Sorry. Oke. Berarti 50% yang ikut itu udah dirumahkan ya? Iya benar. Dan dia diminta, Bang, ikutan dong kerja sama Abang. Aduh. Maaf, saya juga dipecat nih. Template-nya sama ya? Template-nya biasanya sama kan? Di rumah dulu kerja ya. Aduh, itu memang layoff ya, benar sekali gitu. Kita liburkan sementara ya. Waduh, gitu. 1 tahun. Jangan, 2 tahun? Aduh. 5? 7. Oke. Berarti konten Bang Ami itu fokus ke hal-hal yang menjadi keresahan ya oleh corporate staff gitu. Corporate staff sama orang-orang di perantauan pastilah. Karena waktu itu saya juga pernah bikin kan. Jadi di bulan puasa kemarin lah. Jadi di Jakarta terutama ya, di spesial di Jakarta itu nggak ada kolak dalimo, Bro. Aduh, kolak dalimo, Bro. Sayang banget. Selama 10 tahun. 10 tahun nggak ada kolak dalimo. Adanya D5 enggak ada kolak dalimo ada, Bro. Dan saya pun sebagai orang Padang ya agak sulit makan kolak di sana gitu. Beda banget. Nah, makanya akhirnya saya bikin kayak gitu juga. POV orang Padang nyari kolak dalimo di Jakarta. Nah, itu juga ada orang teriak, "Iyo, Bang, payah banget cari siko, Bang. Siko kan ada kolak ada, Bang." Adanya kelak, Bang. Kelak. Apa kelak? Kayak gitulah. Jadi memang relate aja, tapi memang saya agak kesusahan saya dalam bikin konten adalah karena nggak ada teman brainstorm gitu lah. Oke. Mikir sendiri apa yang saya kejadian di saya in reality saya coba, kadang-kadang kena, kadang-kadang enggak. Ya udah, namanya konten konsisten aja. Terus jadi Bang Ami keresahan pribadi lalu dicoba nih cari konten ya. Pas terakhir itu aku lihat kayak dijodohin. Dijodohin sama orang luar Sumatera. Oh iya. Iya, nggak mau dia. Kenapa, Bro? Tapi Bro udah nikah? Belum, Bro. Tasya? Belum juga. Pernah dijodoh-jodohkan nggak? Kalau udah lulus kuliah udah ditanya kayak gitu kan. Nah, dia kan di cowok Minang ini, cowok Minang lah ya. Kan sering dibilang kalau sama teteh Sunda, nyanyi Jawa gitu-gitu kan, jarang pulang nantinya. Memang iya sih sebenarnya secara realita bukan karena adat dan culture ya, tapi memang finansial nanti udah ada anak 3 tiket mahal. Bro, sekarang udah 1,9 Bro, supaya Airjet belum delay 24 jam. Tapi sebenarnya bisa-bisa aja nggak sih? Sah-sah aja sebenarnya. Karena pesawat. Nah, lagian kayak gini, maksud saya dari ribuan banyak perempuan, kenapa lo kok cowok Minang harus cowok sama cewek Padang? Iya kan? Iya kan? Masa kita dipaksa cowok Minang untuk sama hanya cewek Padang? Tapi saya jujur, saya nggak mau sama cowok Jawa, memang harus sama Minang memang. Karena banyak faktor akhirnya yang saya lihat, entahkah dari sifatnya, culture-nya, ke saya bagaimana, akhirnya saya merasa bener nih. Cowok Jawa aja. Enggak Minang. Cewek Minang top. Jadi kalau ada teman-teman
Minang saya tolong untuk menjawab pertanyaan orang tua saya ya. Iya. Oke, ada, saya udah ada. Oh kakak. Bukan. Maksudnya sudah ada untuk abang. Iya, kami siap menjodohkan. Sudah siap. Oh iya. Iya. Ini dia. Silakan. Enggak. Terus bro gimana menurut bro terkait cewek yang harus? Mungkin karena kita tinggal di Minang kali ya. Jadi Minang aja. sih. Karena kadang perbedaan makanan juga budaya kadang Spesifik itu ya? ya ada prinsip di Padang, prinsip di sama. Aduh, ini mah curhat ya. Tasya gimana ngelihatnya kayak gitu? Fenomena kayak gitu. Aduh, aku nggak peduli sih. Apa aja? Ya apa? Opa-opa Korea maunya. Aduh, Sok tahu ya. Oke. Cowok Minang. Tapi tadi kayak ada yang curhat gitu nggak sih? Enggak. Oh, enggak ya. Kita skip. skip. Oke. Iya ya. So, Bang Amik dan udah ngulik nih konten-kontennya. Udah berapa lama sih jadi content creator? Oke, pertanyaan menarik lagi. Saya itu kalau bisa ditanya, kalau misalnya dibilang konten ya, kayaknya ini kan teman SMA saya. SMA kita sering bikin impersonate lip sync. Iya. Benar nggak? Tentang B-boy zaman itu. Oke. Smash. Oke. Hatiku cenat. Nah, gitu-gitu tentang politik. Betul, gitu. Nah, kalau konten secara hype-nya waktu itu ya, kayaknya 2020 saya udah mulai deh. Udah mulai. Kok pasca corona, semua orang pada di rumah kan pasca corona kan. Nah, semua orang juga berbondong-bondong untuk bikin konten kan. Nah, saya juga bikin konten dan kontennya memang konten Padang juga memang. Tapi banyak faktor ternyata yang saya pikir, oh ternyata konten itu nggak semudah itu ya. Ada teman brainstorm, harus ada skripnya. Iya, susah. Dan kalau misalnya pun konten yang asal-asalan ya nggak apa-apa juga, viral nggak apa-apa. Cuman kan keviralan ini sejauh apa? Oke. Ya itu maksudnya. Berarti tadi di speak sama Bang Hanafi juga suka konten di mainnya di politik gitu. Benar? Dia nih orang-orang yang kritis. Oh iya. Berarti personanya satir dong. Coba dong satu. Coba dong. One liner dong. Serius ini kalau sensor enggak, tapi sebenarnya secara konten itu kan kayak ilmu ekonomi aja ya. Oke. Ada supply ada demand-nya. Kalau demand-nya tinggi ya kita ngikutin aja. Benar nggak? Kalau misalnya udah ada 1M, komentar udah banyak, kontennya disukai semua orang, saya ngikutin aja. Cuman secara stand up, misalnya saya juga bukan seorang komika juga, maksudnya pernah stand up. Materi saya memang materi-materi yang agak sedikit kritis lah. Nggak nyerang. Hampir ketangkap. Enggak, bro. Itu di depan udah ada. Sama sekali enggak. Secara kritis untuk apa ya? Buat bantu-bantu apa lah ya, ngasih tahu lah. Oke. Memang Untuk vokal, bersuara aja kan di Indonesia kan freedom of speech gitu kan ya. Kita sah-sah aja untuk menyuarakan sebagai warga sipil nggak sih? Tapi pernah hampir ketangkap nah bro? Pernah bro. Udah disomasi belum? Oh jangan. Enggak maksudnya somasi di Deddy Kobus. Oh boleh. Semoga ya, amin. Setelah ini. So mungkin kita pas banget kita udah reaction kontennya Bang Amik, kita juga udah tahu gimana mungkin sedikit inilah tentang Bang Amik ya. Mari kita baca komentar. Karena mungkin komentar netizen mungkin lebih relate dibandingkan obrolan kita. Oke, mulai. Kita nggak perlu tahu hidup dia sepenuhnya. Aduh, kok gitu sih? Oke, mari kita lihat ya. Ini komentar pertama nih. Nanti reaction juga ya. Satu pria tersakiti, sisanya menunggu lapangan kerja 19 juta. Aduh. Ih gemoy banget. Itu juga kan kenapa orang-orang juga pada relate dengan pekerjaan, masalah kantor ya, janji-janji yang kayak gitulah. Kenapa sih harus ada janji-janji kayak gitu? Ya nggak sih? Ya maksudnya kalau memang pengen kerja ya kerja aja. Kalau janji ya sampai hari ini belum ada ya gimana gitu loh. Ya kita nggak menyalahkan dia juga, benar. Secara promosi zaman itu ya memang bagusnya ya begitu. Gitu. Jadi apa yang dia keluarkan? Saya akan membuka 19 lapangan kerja.
Mana? Mana kan kita cuma nanya mana gitu. Ada 19 juta lapangan padel. Oh, udah Padel. Kan padel kan sekarang. Iya. Terus? Mungkin kerjanya di lapangan padel gitu. Iya. Positif Oh, iya aja. juga, ya. Iya. Saya nggak tahu. Kalau bagiku tetap nggak relate. Kenapa? Karena kamu udah punya pekerjaan kan. Masih banyak orang tuh yang sebenarnya malas. Milih-milih lah kerjaan tuh. Tapi nggak semua. Oke. Seperempat lah. Coba sebut. Ya Enggak boleh. takut. Soalnya banyak yang enggak lah, bukan passionku. Waduh. Enggak lah, memang Bagusnya gimana sih Pak dosen? Gimana sih harusnya? Bagusnya dari bawah dulu. Dari bawah dulu Kerja ya. apapun yang penting halal. Oke. Pengalaman dulu kali ya. Iya, di kantor tuh ada tulisan halalnya mah. Nah, sana kerja. Di sana kerja. Di sana kerja. Yang penting itu. Oke. Kadang kita tuh terlalu menyalah-nyalahkan. Tapi padahal kita sendiri tuh sebenarnya malas. Boleh juga pertanyaan Pak dosen. Boleh. Jawaban. Iya. Aku Iya nggak apa-apa. sebagai dosen yang bijak. Di mana kampusnya? Askia. Tapi kalau misalnya Pak dosen belum, misalnya Bang Hanafi bukan dosen nih, tetap akan Setuju. tidak milih-milih kerja, atau ini karena udah kerja aja kan? Tetap. Oh, Aku pernah kerja di Bali sebagai rental PS. rental Padahal tamat PS. S2. Wow, oke. Serius. Wow. Ini Iya. tidak pernah Rendah aku hati ceritakan di podcast manapun. Eksklusif. Eksklusif. Serius. Tapi komennya nggak peduli sih, Bang. Gak ada yang peduli sih ini, gitu. Sayang banget Oke, orang nggak oke. peduli. Nggak apa-apa. Oke, bagus-bagus. Nah, ini yang terakhir ya, yang terakhir. Ini relate gak nih untuk Bang Ami? Karena kata orang Kampuang, Karajo Baase di gedung tinggi, gaji gadang. Oke. Iya. Oke. Ya ini. Udah pasti Gaji sukses. kadang Maksudnya udah pasti sukses gak sih kalau merantau itu di gedung gitu? tinggi. Karena Gajinya kerjanya, kadang. abang kan di lantai 48 kan? Wow, kurang dong. Kurang 57. Susah. kan menjulang semua ya. tapi bener. Ini orang pandangan orang apa kali ya? Ya maaf ya orang-orang yang di Kampung di ya. kampung kita lah. Kita itu maksimal 10 lantai kan di sini ya. Benar. Iya. Ya kan di Kota Benar. Padang itu kan maksimal 10 ya, nggak boleh lebih karena memang kita rawan bencana lah. Enggak ke atas lagi ke samping. Semen Padang dong. Tangganya. Terus kenapa kita terlihat banyak duit, settle secara pekerjaan? Ya. Itu sebenarnya kan itu lagi-lagi SOP ya. Kita harus rapi ke kantor, nggak mungkin dong kita ke kantor pakai sandal jepit, baju oblong. Ada memang baju oblong, cuman maksud saya iya itu SOP-nya aja sih sebenarnya. Secara gaji ya UMR aja, hidupnya pas-pasan juga. Tapi kalau duit itu dibawa ke Kota Padang, memang terlihat banyak memang. Benar. Nah, sama juga sebagai misalnya mohon maaf TKI atau keluar. Kalau secara mata uang mereka ya kalau dibawa ke Padang ya kaya-kaya juga, nggak apa-apa juga. Tapi yang nggak boleh adalah ketika mereka pulang merantau ya jangan pelit juga sih. Oke. Gitu, dan jangan sombong-sombong pakai gaya baru sehari merantau udah bilang gue udah kerja di SCBD kale makan warteg kale gitu, kopi kale gitu, jangan. Tapi nggak apa-apa kalau memang orang memandang kita punya, kita ada ya diaminkan. Ya, Benar. iya. Tapi ada yang julitin gak sih? Mungkin ya. Nggak, Ada? enggak gimana? Oke. Dijulitin. Dijulitin kan udah kerja di lantai berapa tadi 59 57 ya. Tapi Pakai mungkin tangga. pakai tangga, pulangnya terjun payung. Terus minjam duit nih. Rupanya mungkin lagi di keadaan darurat juga kali ya. Tapi iya, dan Bang Ami nggak minjamin gitu. Apakah pernah dijulitin karena itu? Kalau semisal teman kantor atau teman yang ada di pekerjaan ya di Jakarta especially ya, nggak ada karena mereka udah kepikiran bahwa semua orang di sini sih memang ya? sama kan susah Oke, cari oke. duit. Kalau di kampung? Kalau di kampung Ada. Jarang keluar rumah. Oh, karena takut diminta. Iya kalau di kampung itu Alasannya alergi matahari kan? tapi memang Kota Padang memang panas kan. Terus kalau misalnya di Padang itu ya mohon maaf juga saya mau bilang ya karena kita kelihatan ada sekalinya kita kasih ya kan lumayan tapi
masa terus-terusan. Iya. Terus kadang-kadang ngechatnya cuman PP. Tanya kabar dulu. Apa kabar? Masih ada duit nggak? Kerjaan gimana? Kan enak. Nggak yang P doang gitu P ya. doang, kita belum kenal. Kadang-kadang kita sama sekali nggak kenal. Tiba-tiba, aduh, Pitiwan, doan, Sampurnawan. Itu. Kalau enggak, mana THR dari Jakarta nih? Oh gitu ya. Kok abang juga digituin? Ya waktu pulang dari Bali dulu. Udah lama lah. Kalau sekarang mah kalau orang lebaran sembunyi aja di kamar. Banyak bocah kan. Iya, Pasti tutup pintu dimintain. gitu. Tirai tutup gitu. Iya kayak gitu. Sendal masukin. Oke. Apalagi yang pulang dari Jakarta. Apalagi Jauh. Jakarta kan. Kalau Jakarta udah glamor banget dah kayaknya ya. Kontennya naik kan. Orang mikir langsung pasti kaya nih. Endorse-nya gede nih. Wow. Iya. Wow. Nggak segede itu sih. Tapi jujur di konten saya ada tapi nggak banyak. Biasanya kalau orang minjam tuh kalau udah megang dengkul, udah itu. Tuh, Ini gitu. pengalaman atau abangnya? Pengalaman. Pengalaman. Tapi kayaknya bro kelihatannya lebih kayak sering minjem deh. Ya itu juga dulu tapi Copet. balik lagi. Ini tangannya mulai didengkul nih. Oke. So asik banget ya bang. Seru-seru ya. Iya seru banget. Kita jadi tahu ya gimana kehidupan rantau, Iya. corporate staff gitu. Yap. Pasti berat banget kerja di sana ya bro. Iya, naik tangganya sih memang. Naik tangga. Bakal Iya, ya, naik berat. tangga. Pulangnya juga terjun payung terus Langsung kan. bener jet ski gitu. Nggak pakai pauler tangga. Enggak. terlalu aneh mas. Thank you ya bang. Iya. Ami ya. Mungkin teman-teman yang ingin merantau juga, saya sarankan, saya ada saran buat para teman-teman yang lulus kuliah, Bener nih, bener. pengen merantau gitu kan. Iya. Saran dari saya seorang yang udah merantau kurang lebih dari 5 tahun adalah matikan kompor kalau masakan sudah matang. Oke. Oh. So thank you bang Ami. Sama-sama. Terima kasih bro. Udah Thank you, mampir ke Buka tawa. Buka Tawa. Oke. Semoga karir kontennya sukses selalu bro. Amin. Iya. Kami di sini akan Mendoakan. mendoakan. Amin. Thank you. Semoga tahun depan kesini lagi ya. Jangan lupakan kami ketika udah sukses. Boleh. Jangan lupa matikan kompor sebelum pergi. Bener. Karena kan Oke. orang rantau kan. Iya. Benar. So kita lihat ke kamera dulu ya. Ya. Say bye dulu. Bye. Bye. Akhirnya saya kembali ke kota saya.